Cerita musim semi. Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di kaki gunung, terdapat sebuah desa. Disitulah tinggal seorang pria bernama Samsuri, berusia 35 tahun, yang baru saja kehilangan istrinya karena sakit. Ia ditinggalkan bersama dua anaknya yang masih kecil, Raka, 7 tahun, dan Salsa, 4 tahun. Hidup mereka mendadak terasa kosong. Namun Samsuri sadar, ia tidak boleh larut dalam duka. Ia adalah satu-satunya penopang keluarga. Hari-hari awal setelah kepergian istrinya adalah masa paling berat. Samsuri bekerja sebagai buruh bangunan harian. Penghasilannya tidak menentu. Bahkan seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Malam hari, ketika Raka dan Salsa sudah tertidur, Samsuri duduk sendiri di dapur yang lampunya temaram. Sambil menatap foto almarhumah istrinya, ia berjanji dalam hati, "Aku akan besarkan anak-anak kita, walau dengan keringat dan air mata, mereka akan tumbuh jati orang berguna." Pagi-pagi sekali, Samsuri sudah berangkat bekerja. Raka yang masih kecil belajar mengurus adiknya, Salsa. Kadang tetangga membantu memberi makanan atau menjaga. Namun sering pula orang mencibir. Kasihan anak-anak itu, ibunya sudah tiada, bapaknya cuma kuli. Apa bisa mereka sekolah tinggi? Kata-kata itu menancap di hati Samsuri, tapi justru menjadi cambuk. Ia bekerja lebih keras, mengangkat batu, mengaduk semen, menahan panas terik dan hujan. Uang yang terkumpul, walau sedikit, ia tabung untuk biaya sekolah anak-anak. Raka mulai bersekolah dasar. Ia anak yang cerdas, cepat menangkap pelajaran. Meski sering datang dengan seragam lusuh dan sandal jepit, guru-gurunya melihat potensi besar dalam dirinya. Samsuri selalu berpesan kepada Raka, "Nak, ayah mungkin tidak bisa memberi kamu sepatu baru atau uang jajan banyak. Tapi ingat, ilmu itu akan mengangkat derajatmu." Raka mendengarkan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Salsa yang masih kecil pun ikut rajin mencoret-coret buku, seakan meniru kakaknya. Tahun berganti, Raka dan Salsa tumbuh. Samsuri semakin keras bekerja. Kadang ia ikut menjadi kuli panggul di pasar malam. Kadang menarik gerobak kayu, bahkan menjual tenaga apa saja demi tambahan uang. Tangannya kapalan, punggungnya pegal, tapi ia selalu tersenyum saat pulang membawa sedikit uang. Melihat anak-anaknya belajar, lelah itu seakan hilang. Ada kalanya ia harus menahan lapar agar anak-anak bisa makan lebih banyak. Ada kalanya ia harus menunda membeli obat untuk dirinya sendiri, karena uang harus dipakai membayar buku sekolah. Ketika Raka masuk SMP, biaya makin besar. Buku, seragam, dan iuran sekolah membuat Samsuri hampir putus asa. Ia pernah duduk di serambi rumah, menunduk lesu, berpikir untuk menyuruh Raka berhenti sekolah. Namun malam itu, Raka menghampirinya dan berkata, "Ya, jangan khawatir. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin sekolah terus. Aku janji suatu hari akan bantu ayah." Kata-kata itu membuat hati Samsuri kembali kokoh. Ia mencari tambahan pekerjaan sebagai tukang kebun di sekolah. Meski malu karena bekerja di tempat anaknya belajar, ia tetap menundukkan kepala demi biaya pendidikan. Raka tumbuh sebagai siswa berprestasi. Ia sering juara kelas dan bahkan memenangkan lomba matematika tingkat kabupaten. Nama Raka mulai dikenal. Salsa pun mengikuti jejak kakaknya, rajin belajar dan aktif di kegiatan sekolah. Para guru sering datang ke rumah sederhana mereka, memberi semangat kepada Samsuri. "Pak, anak bapak ini pintar sekali. Jangan sampai putus sekolah." Mendengar itu, Samsuri menangis haru. Rasa lelah seakan terbayar. Ketika Raka lulus SMP dengan nilai gemilang, ia mendapat kesempatan masuk SMA favorit di kota. Namun biaya transportasi dan sekolah membuat Samsuri kebingungan. Ia sempat berpikir untuk melarang Raka, tapi anak itu bersikeras, "Ya, jangan khawatir.
Aku bisa naik sepeda ke kota, meski jauh. Aku mau sekolah di sana. Setiap pagi buta, Raka mengayuh sepeda hampir 1 jam menuju sekolah. Sepulang sekolah, ia membantu ayahnya bekerja atau mengajari salsa belajar. Samsuri tak pernah absen syalat malam. Ia selalu berdoa dengan air mata. Ya Allah, jangan biarkan anak-anakku merasakan susah seperti aku. Berikanlah mereka jalan kesuksesan. Doa itu menjadi kekuatan batinnya. Meski badan lelah, hatinya selalu tegar. Ketika Raka duduk di kelas 3 SMA, ia ikut Olimpiade Sains tingkat provinsi dan berhasil juara. Dari situlah ia mendapat beasiswa kuliah di universitas negeri ternama di kota Tokyo. Hari keberangkatan Raka ke perantauan menjadi momen haru. Samsuri memeluknya erat. Nak, ayah mungkin tak bisa sering menjengukmu, tapi belajarlah, jadilah orang berguna. Jangan sia-siakan keringat ayah. Raka hanya bisa menangis, berjanji dalam hati untuk mengangkat derajat ayahnya. Tahun-tahun berlalu, Raka berhasil lulus kuliah dengan predikat Kamloy, bahkan mendapat pekerjaan di perusahaan besar. Salsa pun berhasil menyelesaikan pendidikannya menjadi seorang guru. Kini kehidupan mereka berubah. Rumah reot diganti dengan rumah layak. Samsuri yang dulu bekerja memeras keringat di bawah panas matahari, kini bisa duduk tenang di teras rumahnya, ditemani anak-anak yang sukses. Suatu sore, Raka duduk di samping ayahnya. Ya, semua ini karena kerja keras dan doa ayah. Kalau ibu masih ada, pasti bangga sekali. Samsuri menatap langit, menahan air mata. Nak, bukan ayah yang hebat, kalianlah yang membuat hidup ayah berarti. Keringat ayah tidak sia-sia. Hidup Samsuri adalah bukti bahwa cinta dan kerja keras seorang ayah mampu mengubah masa depan. Meski istri sudah tiada, ia tak pernah berhenti berjuang. Anak-anaknya kini berdiri kokoh, bukan karena harta, tetapi karena peluh, doa, dan kasih sayang seorang ayah yang tak pernah menyerah.